iya, kita mau ngomong-ngomong tentang orang tua, khususnya ibu. Ya. By the way, ibu bapak masih? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Kalau saya di rumah manggil ibu tuh dengan sebutan apa? Mami. Mami, oh, khas orang kaya gitu ya? Iya, orang kaya, mami. Saya menemukan bahwa kita tuh harus mencintai orang tua justru ketika di Islam. Nah, contoh misalnya ketika di dalam Islam, saya baca nih, ternyata loh kok bisa orang tua tuh menempati satu posisi yang paling tinggi setelah Allah dan Rasulnya. Kok bisa ya? Kalau sama Allah itu kita tidak ada satupun yang kita sisakan buat diri kita sendiri, semuanya untuk Allah, begitu juga untuk Rasulnya. Berarti setelah itu yang ketiga adalah orang tua. Selama tidak ganggu Allah dan Rasul, orang tua menempati posisi paling utama. Saya masih ingat dulu Ustadz saya bilang gini, Lik, orang tua itu walaupun kamu itu ngisi di satu forum yang kamu ngisi 500 orang, orang tua mau bilang kamu pulang, kamu harus pulang. Karena memang harus begitu di dalam Islam. Karena orang tua harus didahulukan daripada yang lainnya. Dikasih dalilnya semuanya tentang seseorang yang menggendong ibunya pergi untuk haji, lantas kemudian dia menggendongnya bolak-balik dari tempat dia, dan dia itu pun tidak membalas sekedar secuil pun yang sudah orang tuanya korbankan buat dia. Nah, maka ini adalah yang ada di dalam Islam. Maka saya berusaha untuk mencintai orang tua lebih daripada sebelumnya. Yang sebelumnya justru kesel sebenarnya, terutama pada bapak saya. Gimana nggak kesel gitu kan ya, ketika kita lagi baca komik di meja makan, terus komik saya dirobek gitu kan ya. Setelah saya jadi seorang bapak, saya jadi ngerti kenapa sih anak tuh nggak boleh untuk baca komik di meja makan. Oke, paham. jadi kira-kira kayak gitu ya. Artinya ya menjadi sesuatu yang positif saya pikir ketika masuk Islam. Saya mempelajari kenapa saya harus mencintai mereka. Oh, ternyata saya baru ngerti. Allah itu senantiasa menanyai orang tentang tugas dia, bukan tugas orang lain. Maka kemudian saya jadi ngerti, tugas saya itu adalah untuk menyayangi mereka. Walaupun mereka itu melakukan apapun yang saya nggak suka, tapi fakta bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, mencari nafkah, melahirkan, lalu kemudian membimbing, apapun, sekecil apapun, bahkan itu tidak bisa untuk dibandingkan dengan apapun yang mereka lakukan, taruhlah salah setelahnya, itu nggak bisa. Nah, maka di dalam Islam itu sangat menarik, walaupun kita benar, kita harus diam di depan orang tua. Walaupun kita itu kemudian mungkin orang tua kita itu tidak tepat, tapi kita tidak boleh menyakiti dia. Makanya kan Allah katakan wahfid lahuma janaha. Coba rendahkan sayap Anda di depan mereka. Jangan mengepakkan sayap walaupun Anda bisa terbang. Allah tahu kamu bisa terbang, tapi jangan mengepakkan sayap. Kenapa? Karena itu berpotensi menyakiti mereka. Bagi ibu kita misalnya, kita senantiasa adalah seseorang yang lahir daripada rahimnya. Kita mau jadi apapun, bagi dia adalah kamu tuh lahir dari rahim saya, gitu loh. Sehingga, dan itu memang betul, gitu maksudnya. Mau jadi apapun kita, mau berapapun kekayaan kita, mau setinggi apapun jabatan kita, kita hanyalah orang yang lahir dari rahim dia, yang tanpa kasih sayang dia, kita nggak akan bisa survive barang sedikit pun. Nah, maka itu yang kemudian kita coba pelajari di dalam Islam. Ustadz Umar Mita tuh ketika bapaknya meninggal, itu pernah ngomong sama saya begini, "Akhi," sampai nangis, "Akhi, antum harus tahu, nggak ada yang sama setelah orang tua antum nggak ada di dunia ini." Lalu dia bilang, ketika seorang ibu itu wafat, maka telah tertutup pintu tengah daripada surga. Dan kalau bapakmu sudah wafat, maka telah tertutup seluruh pintu surga, kiasan. Setelah itu saya baca seluruh yang berkaitan dengan orang tua. Dari situ saya bisa menyimpulkan, ulama-ulama itu seolah mengatakan kepada kita, kalian tahu nggak? Kalau kalian di dunia itu nyari pahala, maka pahala yang paling inti, main course-nya itu ada pada orang tua. Ibarat pintu tengah kan, main course-nya itu di sana, sedangkan yang lain Anda cuma cari remahan-remahan aja. Jadi kalau Anda cari remahan-remahan dan ini nggak Anda perhatikan, Anda harus tahu Anda kehilangan main course, tapi Anda nyarinya kemudian barang-barang yang remeh-temeh. Kalau masih ada orang tua, maka itu adalah main course kita. Nah, berarti kita harus benar-benar mikir bagaimana main course kita ini bisa menjadikan kita pahala. Dan ada banyak orang-orang di luar sana yang berpikir pengen punya orang tua satu agama, pengen punya orang tua satu keimanan. Ada banyak orang di luar sana yang nggak mendapatkan kesempatan. Kalau masih punya kesempatan, terus antum nggak manfaatin, antum bakal nangis darah nanti ketika mereka sudah nggak ada. Dan itu harus dipikirin benar. Dan datengin orang-orang sudah orang tua yang nggak ada, yang yakin kayak Ustadz Umar Mita dan segala macam. Dan Anda akan tahu bagaimana kemudian kesempatan orang yang masih punya orang tua. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz sharing-sharingnya.